sahabat muslimah, ketemu lagi ya dengan saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan di pembahasan materi sebelumnya, yaitu tentang bagaimana mendidik anak dalam kandungan. Jadi bagi kalian yang penasaran, stay tune ya, bahas ya tentang bagaimana mendidik anak dalam kandungan, kemudian harus seperti apa. Nah, kita lanjutkan masih di buku yang sama, yaitu mendidik anak dalam kandungan. Di sini ada dasar-dasar pendidikan anak dalam kandungan. Jadi saya bacakan sedikit ya. Dalam pendahuluan di atas telah disinggung ada beberapa dasar yang menjadi latar belakang atau prinsip dasar mengenai adanya eksistensi pendidikan ini. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyerukan keharusan sang orang tua untuk selalu menjaga dan membimbing seluruh anak-anaknya, termasuk anak yang masih dalam kandungannya. Seperti yang ditegaskan dalam surat At-Tahrim, At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, di mana neraka itu bahan bakunya berasal dari manusia dan batu-batuan. Jadi kebayang gak sih buat kita semua gitu ya, kalau misalkan tidak memelihara diri dan keluarga gitu dari siksa api neraka. Karena apa? Bahan bakar neraka itu adalah manusia. Karena kita termasuk manusia, jadi jika kita tidak memelihara diri kita dan keluarga kita, maka nanti kita menjadi salah satu bahan bakar api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi di sini tidak hanya keluarga saja gitu ya yang dipelihara, tapi diri terlebih dahulu gitu. Bagaimana kita mau memelihara keluarga sementara diri juga belum kita pelihara dari kemaksiatan? Berarti kan ketika kita ingin mendidik anak kita, ya berarti kita belajar juga untuk mendidik kita gitu. Kalaupun misalkan aduh saya belum punya ilmunya, bagaimana nih saya akan mendidik anak saya gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu belum punya ilmu, jangan hanya cukup tahu saja gitu, coba untuk mencari. Kan banyak ya sekarang di kajian-kajian bisa kita menemukan bagaimana cara mendidik anak, bagaimana caranya menjadikan diri semangat untuk beribadah, sampai akhirnya keluarga kita pun terpelihara gitu. Jadi mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kita bisa memelihara keluarga kita. Tapi jangan sampai menjadikan sebuah alasan itu. Saya belum benar, saya misalkan tidak punya ilmu, saya belum tahu apa-apa, saya tidak mau dong ngasih tahu orang gitu bahwa saya seperti ini, atau saya karena keterbatasan saya, bukan seperti itu gitu. Kan sudah disebutkan gitu ya, kita harus menyampaikan ilmu walaupun hanya satu ayat. Jadi walaupun hanya satu ayat, ketika itu yang kita tahu, silahkan disampaikan. Bukan berarti saya sudah benar, tapi saya belajar untuk benar dan berupaya untuk istiqomah dalam kebenaran tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita memberikan ilmu kepada orang lain atau menyampaikan kepada orang lain, setidaknya mengingatkan kita bahwa kita sudah mengingatkan dia. Masa iya sih kita yang mengingatkan melakukan hal yang tidak baik gitu? Malu dengan Allah, malu dengan orang yang kita beritahu gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Menjaga dan mendidik anak yang masih dalam kandungan dengan persepsi ayat tersebut memberikan pemahaman yang sangat luas dan fleksibel, yaitu memberi perhatian maksimal dengan melakukan stimulasi edukatif yang berorientasikan kepada peningkatan potensi daya intelektual, sensasi perasaan psikis, menguatkan daya fisik atau jasmani, memberikan makan minuman yang thayyibah, halal dan bergizi tinggi, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bermanfaat bagi anak dalam kandungan, serta menghindarkan bayi yang dalam kandungan dari mara bahaya yang berdampak pada fisik maupun psikisnya.
Nah itu ya, jadi ayat tersebut menjadikan kita untuk menjaga secara keseluruhan, tidak hanya dari segi pemeliharaan dalam segi keimanan saja gitu ya, tapi juga jasadiahnya. Dua hal itu tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi dari makanan yang dikonsumsinya, kemudian nanti kita mendapatkan rezekinya dengan cara yang seperti apa, kemudian fisiknya juga harus kita jaga ya dengan makanan-makanan bergizi. Jadi kita tidak seenaknya saja saya seadanya aja makan tanpa memikirkan janin yang ada dalam kandungan tersebut gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda, anak yang sengsara adalah anak yang telah mendapatkan kesengsaraan semenjak ia masih dalam kandungan ibunya. Kata asyakyu adalah mengandung makna umum yang artinya penyiksaan yang dilakukan sengaja untuk si bayi dalam rahim, tidak mendapatkan kehidupan yang layak, atau membunuh janin, melakukan penyiksaan kepada orang tua hamil yang berdampak pada bayi, atau melakukan kesalahan dalam hal makanan atau minuman, atau penerimaan udara yang dihirup si ibu. Oleh Imam Abu Dawud dari Ammar bin Ash, Rasulullah SAW telah bersabda, cukup berdosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan tanggungannya keluarganya. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Abu Umamah, Rasulullah SAW telah bersabda, seburuk-buruknya manusia adalah seorang selalu membuat sempit keluarganya. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Umamah. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan adanya urgensi pembebanan kewajiban bagi seorang ayah atau ibu untuk mendidik anak-anaknya mulai sejak dini, seperti salah satu sabdanya yang monumental berikut ini. Carilah ilmu semenjak masa Al-Mahdi sampai liang lahat. Al-Hadis. Kata Al-Mahdi memiliki beberapa terjemahan dan pengertian, dan pada periode terakhir kata Al-Mahdi diterjemahkan oleh sebagian ulama dengan arti masa kandungan, masa kehamilan, atau masa pralahir, karena pada periode ini telah diyakini sekaligus dibuktikan dengan adanya berbagai fakta empiris dan ilahiyah bahwa terdapat suatu kondisi khas dalam pertumbuhan bayi pralahir, bayi yang dalam masa kandungan ibunya, yaitu adanya proses kemajuan potensi instrumen jasmani dan rohani. Kondisi yang khas ini sudah mulai tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga ketika stimulasi otak dan latihan intelektual untuk bayi dalam kandungan dilakukan, ia sudah potensial dapat menerima stimulasi atau sensasi yang diberikan orang tuanya. Keadaan proses permulaan pelaksanaan program pendidikan di masa pralahir ini dapat diperkuat dengan sebuah ayat yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, antara lain dalam surat Al-Hijr ayat 29 dan surat As-Sajdah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apabila aku telah sempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan sujud. Surat Al-Hijr ayat 29. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Surat As-Sajdah ayat 9. Ayat pertama di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa anak dalam kandungan sangat patuh dan tunduk menerima instruksi-instruksi dari sang pendidik, dalam hal ini orang tua. Sementara ayat yang kedua memberikan pemahaman bahwa anak dalam kandungan sangat potensial mampu mengikuti ajakan-ajakan dan saran instruktif dari sang pendidik.
Dengan demikian, dua ayat tersebut membuktikan adanya anak dalam kandungan sudah mampu menerima stimulasi atau sensasi yang cukup baik dari alam luar rahim, terutama dari ibunya. Selain dua ayat di atas, ada beberapa ayat lain yang menegaskan adanya kepastian bahwa anak dalam kandungan dapat mengikuti ajakan stimulasi yang diberikan orang tuanya. Jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Quran Surat An-Nur ayat 51. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak ikut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Surat Al-Jin ayat 13. Jika demikian, maka pemberian stimulasi atau sensasi saat ini sangat penting dilakukan, terutama dalam upaya membangun dan menciptakan formula superioritas kecerdasan otak anak serta membangun keseimbangan emosional anak sejak dini. Dr. Baihaqi, ahli pedagogi Islam, telah mencoba menafsirkan kata Al-Mahdi dengan konotasi lain yang lebih signifikan dan kondusif dengan konteks pemahaman secara pedagogis Islami. Menurutnya, konotasi yang dimaksud untuk Al-Mahdi adalah rahim ibu. Sesuai dengan wawasan pemahaman di atas, rahim ibu adalah Al-Mahdi dengan dasar pemikiran semacam itu, maka hadis di atas mengandung arti tuntutlah ilmu sejak dari masa di dalam rahim sampai liang lahat. Dan akan lebih nyata lagi manakala kita amati sebuah realitas historis yang selama ini tertuang dalam nas Al-Quran, yaitu praktik pendidikan pralahir. Fakta historis yang syarat dengan nuansa religiusitas yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam sebagaimana diisyaratkan dalam surat Maryam ayat 10 dan 11 yang memberikan deskripsi konkret bahwa Nabi Zakaria betul-betul melakukan pendidikan anak dalam kandungan, yaitu dengan melakukan ibadah khusus seperti puasa tidak bicara dengan manusia lainnya selama 3 hari 3 malam, dan sambil melakukan ibadah ritual lainnya seperti bertasbih, bertahmid, bertakbir, berdoa, dan ibadah mahdoh lainnya sepanjang siang dan malam selama 3 hari 3 malam tersebut. Nah itu ya, jadi banyak ayat-ayat juga yang menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia gitu ya akan dimintai pertanggungjawaban nantinya ketika kita menjalankan sebuah kehidupan di dunia gitu. Jadi untuk mempertanggungjawabkan tugas kita nanti selama di dunia, berarti kan harus ada persiapan sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita siap dalam menjalankan tugas tersebut. Yang akan dimintai pertanggungjawaban itu tidak hanya anak, tapi orang tuanya juga dimintai pertanggungjawaban ketika mendidik. Apakah mendidiknya hanya dari segi duniawinya saja atau akhiratnya juga? Nah, berarti kan nanti dua-duanya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, mungkin itu ya lanjutan dari video sebelumnya. Mudah-mudahan tidak puas dengan ilmunya, saya juga lagi belajar. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama untuk mengamalkan ilmu ini ya tadi yang saya bacakan. Kita berdoa senantiasa dibimbing dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dapat menjalankan tugas kita di dunia dan dapat mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah yang dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal nanti kelak di masa pengabdiannya. Itu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan itu dari diri saya sendiri, mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.